Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggarita Wahyuningsih, NIM 5012722875. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Untuk pertanyaan yang pertama, mengenai artikel dari jurnal terakreditasi SINTA tentang isu sosial politik dan sosial budaya. Di sini saya menggunakan artikel dari Jurnal Sosial dan Politik Malikus Saleh, volume 6, nomor 2, 2024, yang membahas tentang dinamika konflik sosial dan resolusinya di masyarakat multikultural Aceh. Poin penting dari artikel ini antara lain, yang pertama, konflik sosial di masyarakat multikultural sangat dipengaruhi oleh perbedaan etnis, agama, dan kepentingan ekonomi. Peran tokoh masyarakat dan lembaga adat sangat krusial dalam mengupayakan resolusi konflik secara damai. Pendidikan dan dialog antar kelompok menjadi strategi efektif menekan eskalasi konflik. Pentingnya membangun kesadaran sosial, politik, dan budaya yang berwawasan inklusif. Kemudian, jika diterapkan di sekolah dasar, terutama daerah saya, isu sosial politik dan sosial budaya yang diangkat oleh artikel bisa diterapkan dalam konteks pendidikan dasar melalui pengembangan pendidikan karakter, nilai multikulturalisme, penyelenggaraan dialog dan kegiatan integratif, serta pembentukan kesadaran inklusif di kalangan siswa SD agar mereka tumbuh sebagai warga negara yang toleran dan harmonis dalam masyarakat majemuk. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu analisis dari satu artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA tentang pendidikan berwawasan multikultural. Artikel ini berjudul Implementasi Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar oleh Ika Firmaningsih, Dian Primasari dan kawan-kawan tahun 2021 dari jurnal Sintak Literat. Poin penting dari artikel tersebut, yang pertama, pendidikan multikultural di sekolah dasar diimplementasikan melalui perpaduan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang menanamkan nilai toleransi dan penghargaan keberagaman. Kedua, peran kepala sekolah, guru, dan siswa sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan wawasan multikultural. Tiga, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dan program kurikulum membantu siswa terbiasa berinteraksi dengan budaya dan orang asing. Keempat, lingkungan sekolah yang multikultural juga diwujudkan melalui perayaan festival budaya. Kemudian untuk kaitan dengan kondisi sekolah dan daerah saya. Di daerah atau sekolah saat ini, dengan beragam latar belakang siswa, penerapan pendidikan berwawasan multikultural sangat relevan untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik sosial. Sekolah perlu mengembangkan program pembelajaran yang inklusif dan interaktif yang mengajarkan penghargaan terhadap perbedaan budaya serta menanamkan sikap terbuka dan empati antar siswa. Misalnya, kegiatan budaya, diskusi lintas minat, dan aturan anti-bullying dapat memperkuat hubungan sosial yang sehat dan memperkaya pengalaman siswa. Hal ini sejalan dengan upaya membangun karakter siswa. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, analisis artikel jurnal terakreditasi SINTA tentang isu sosial politik dan sosial budaya. Saya menggunakan artikel dari Jurnal Sosial dan Politik Malikus Saleh, volume 6, nomor 2, tahun 2024, yang membahas tentang dinamika konflik sosial dan resolusinya di masyarakat multikultural Aceh. Poin penting pada artikel, yang pertama, konflik sosial di masyarakat multikultural sangat dipengaruhi oleh perbedaan etnis, agama, dan kepentingan ekonomi. Kedua, peran tokoh masyarakat dan lembaga adat sangat krusial dalam mengupayakan resolusi konflik secara damai. Ketiga, penggunaan media digital membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Keempat, kendala fasilitas dan keterampilan guru masih menjadi tantangan penerapan secara optimal. Yang kelima, perlunya strategi dan pelatihan untuk guru agar pemanfaatan TIK maksimal.
Kaitan dengan sekolah saya. Di sekolah saya, penggunaan TIK sudah mulai diterapkan meskipun masih terbatas oleh perangkat dan jaringan internet. Guru berupaya memanfaatkan media sederhana seperti video dan presentasi untuk menarik minat siswa. Pelatihan guru sangat penting agar penerapan TIK di kelas lebih efektif dan sesuai kebutuhan siswa, sejalan dengan temuan dalam artikel ini. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, judul artikel yang saya gunakan adalah The Dynamic of the Internet, Social Media, dan Politics in the Contemporary Era, yaitu jurnal Politik dan Komunikasi, dipublikasikan pada tanggal 29 Juli 2023. Kemudian penulisnya adalah Rini Sari dan Agus Setiawan. Poin penting pada artikel ini, yang pertama, artikel ini mengkaji dampak media digital pada dinamika sosial dan politik dengan metode studi literatur sistematis. Kemudian yang kedua, media digital memperkuat partisipasi politik masyarakat namun juga menimbulkan disinformasi dan polarisasi sosial. Kemudian yang ketiga, penggunaan media sosial dalam kampanye politik meningkatkan informasi tapi juga risiko manipulasi opini publik. Untuk selanjutnya, penelitian menyoroti pentingnya kebijakan dan literasi digital untuk meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan potensi positif. Yang selanjutnya, perubahan sosial serta budaya muncul akibat interaksi digital yang membawa transformasi nilai dan perilaku masyarakat. Penggunaan media sosial dalam kampanye meningkatkan akses informasi tapi juga membuat manipulasi opini publik. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, media digital dan media sosial memiliki peran ganda dalam dinamika sosial politik saat ini, memperluas akses dan partisipasi, namun juga potensi konflik dan disinformasi yang harus dikelola dengan literasi digital dan kebijakan yang tepat. Kemudian yang kedua, secara umum, dari semua artikel ini dapat ditarik bahwa pendidikan multikultural dan penggunaan strategi dialog serta teknologi, baik dalam konteks sosial maupun masyarakat luas, sangat penting untuk membangun kesadaran inklusif, mengurangi konflik, dan memperkuat kerukunan sosial politik di masyarakat beragam dan wilayah multikultural seperti Aceh maupun lingkungan sekolah dasar. Sekian pemaparan dari saya. Ada banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.